Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana harapan tidak lagi memiliki arti? Di mana waktu seolah berhenti dalam penderitaan yang tak berujung? Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang api, tetapi tentang keadilan yang paling absolut. Neraka. Sebuah kata yang menggetarkan jiwa, namun sering terlupakan dalam hiruk-pikuk dunia. Mari kita selami apa yang ada di balik gerbang yang tak pernah ingin kita masuki ini. Konsep neraka telah menghantui pemikiran manusia. Ia bukan sekadar tempat hukuman, tetapi simbol keadilan terakhir bagi setiap perbuatan di dunia. Neraka sering digambarkan sebagai tempat yang sangat luas dan dalam. Adakah ia sekadar metafora atau sebuah realiti yang jauh lebih dahsyat daripada imajinasi kita? Bayangkan satu saat di mana semua peluang telah tamat. Tiada lagi hari esok, tiada lagi permohonan maaf. Neraka bukan sekadar tempat balas dendam. Dalam perspektif teologi, ia adalah manifestasi dari keadilan Tuhan. Bagi setiap kezaliman yang tidak terbalas di dunia, neraka adalah jawabannya. Ia telah diciptakan jauh sebelum manusia pertama menapakkan kaki di bumi, dipanaskan selama ribuan tahun hingga warnanya berubah dari merah menjadi putih, dan akhirnya menjadi hitam pekat sebuah kegelapan yang membakar. Dalam perspektif ajaran Islam, neraka dikenal sebagai tempat pembalasan bagi mereka yang ingkar dan berbuat zalim. Ia digambarkan dengan api yang menyala-nyala, minuman yang mendidih, serta penyesalan yang tak berujung. Namun, lebih dari sekadar gambaran fisik yang mengerikan, neraka adalah peringatan tentang konsekuensi moral, bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki pertanggungjawaban. Lalu, mengapa manusia perlu tahu tentang neraka? Karena manusia memiliki kebebasan memilih. Dalam kehidupan ini, kita bisa memilih jujur atau berdusta, adil atau zalim, peduli atau acuh. Pengetahuan tentang neraka menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kesenangan sesaat. Ada batas, ada aturan, dan ada konsekuensi. Tanpa kesadaran akan akibat buruk, manusia mudah terjerumus pada hawa nafsu dan keserakahan. Jadi, neraka bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Neraka berfungsi sebagai alarm moral, agar manusia berpikir sebelum bertindak, agar hati tetap lembut terhadap kebaikan, dan agar kita tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Pada akhirnya, mengetahui tentang neraka seharusnya bukan membuat putus asa, melainkan mendorong kita untuk memperbaiki diri. Karena selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat dan kesempatan untuk berubah selalu terbuka. Api yang kita gunakan untuk memasak di dunia ini hanyalah 1/70 bagian daripada panasnya api neraka. Rasulullah SAW bersabda bahwa api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga memerah, 1000 tahun sehingga memutih, dan 1000 tahun lagi sehingga menghitam pekat. Neraka adalah kegelapan yang membakar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, api di dunia ini hanyalah 1 bagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Kemudian jika kita mulai dengan sebuah perbandingan sederhana. Di dunia ini, api adalah anugerah sekaligus kekuatan yang menakutkan. Api mampu melelehkan baja dan menghanguskan hutan. Namun, tahukah Anda, api yang kita kenal hari ini yang panasnya membakar kulit kita, jika tersentuh, hanyalah 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Jahannam. Kemudian, para sahabat bertanya, demi Allah, wahai Rasulullah, api dunia ini saja sudah cukup untuk menyiksa. Beliau menjawab, sungguh, api neraka itu dilebihkan panasnya sebanyak 69 bagian, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api dunia ini. Di neraka tidak ada cahaya. Api neraka tidak menerangi kegelapan, ia justru menambah pekatnya kegelapan itu sendiri. Ia adalah panas yang tidak memancar, melainkan menghisap dan menghanguskan. Sebuah tempat di mana api tidak memberikan kejelasan bagi mata, tetapi memberikan kepedihan yang paling nyata bagi indera. Lalu, apa yang membuat api ini terus berkobar tanpa pernah padam? Jika di dunia api membutuhkan oksigen, kayu, atau gas, maka di neraka bahan bakarnya jauh lebih mengerikan.
Al-Quran secara eksplisit menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 24, "Maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir." Mengapa manusia dan batu? Sebagian mufasir menjelaskan bahwa manusia di sini adalah tubuh-tubuh yang penuh dosa, yang justru menjadi energi bagi api tersebut untuk tetap menyala. Sementara batu yang dimaksud, ada yang berpendapat ITU, adalah batu belerang hitam yang panasnya lebih cepat membakar daripada batu biasa. Bayangkan sebuah lubang di mana tubuh-tubuh manusia bukan hanya terbakar, tapi menjadi pemicu kobaran api bagi tubuh manusia lainnya. Inilah penderitaan yang bersifat simbiosis, saling membakar dan dibakar dalam lingkaran yang tak pernah putus. Dan yang lebih mengerikan lagi, api neraka bukanlah benda mati. Ia memiliki semacam kecerdasan dan emosi. Dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman bahwa ketika neraka melihat orang-orang dari kejauhan, para calon penghuninya sudah dapat mendengar suara kegeraman dan rintihan api tersebut. Ia bergemuruh karena amarah. Ia seolah-olah ingin meledak karena kebenciannya kepada orang-orang yang mendurhakai penciptanya. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu sudah penuh?" Neraka tidak menjawab sudah, melainkan bertanya, "Apakah ada tambahan lagi?" Quran Surah Qaf ayat 30. Penjelasan mengenai hakikat api dan bahan bakar ini bukanlah untuk membuat kita kehilangan harapan, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa jika api dunia saja kita tak sanggup menahannya meski sedetik, bagaimana mungkin kita meremehkan peringatan tentang api yang hitam, yang bahan bakarnya adalah tubuh kita sendiri. Selagi jantung masih berdegup, masih ada waktu untuk memadamkan api tersebut dengan air mata taubat. Dalam ajaran Islam, diyakini bahwa neraka memiliki 7 pintu. Hal ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Hijr ayat 44, menyebutkan bahwa neraka ITU memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Pintu-pintu ini bukan sekadar gerbang masuk, melainkan klasifikasi dosa. Para mufassir dan ulama menjelaskan tingkatan ini dengan detail yang menggetarkan. Pintu neraka Jahanam, pintu paling atas, diperuntukkan bagi orang-orang beriman yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Disinilah siksaan yang paling ringan, namun tetap tak terbayangkan. Pintu neraka Laza, tingkatan kedua, yang berarti api yang berkobar hebat. Ia mengelupas kulit kepala dan memanggil orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Pintu neraka Usama, api yang menghancurkan hingga ke tulang-tulang, dikhususkan bagi para pengumpat, pencela, dan mereka yang serakah mengumpulkan harta tanpa mempedulikan hak orang lain. Pintu neraka Sair, api yang menyala-nyala, yang bagi penghuninya seolah-olah mereka mendengar suara gemuruh nafas neraka ITU sendiri. Pintu neraka Sakar tingkatan kelima. Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir bahwa Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ia membakar kulit hingga hitam pekat. Penghuninya adalah mereka yang meninggalkan sholat dan mendustakan hari pembalasan. Pintu neraka Jahim, sebuah jurang besar dengan api yang sangat panas, diperuntukkan bagi orang-orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan terakhir, pintu neraka Hawiyah. Inilah dasar yang paling dalam, kerak, neraka yang paling bawah. Secara bahasa, Hawiyah berarti jurang yang sangat dalam. Inilah tempat bagi golongan munafik, mereka yang di dunia menampakkan wajah suci, namun hatinya penuh kekufuran. Di dasar ini, tekanan api mencapai puncaknya. 7 pintu ini menunjukkan bahwa setiap dosa memiliki tempat dan balasannya sendiri. Antara satu pintu dengan pintu di bawahnya terdapat jarak perjalanan sejauh 500 tahun. Di setiap pintu berdiri para penjaga yang kasar dan keras, menanyakan mengapa peringatan di dunia diabaikan. Tiada celah udara, tiada pintu keluar. Yang ada hanyalah belenggu dalam lautan api yang mengepung dari segala penjuru. Jadi, memahami geografi neraka adalah cara kita untuk memetakan jalan pulang menuju jalan yang lurus. Karena setiap pintu neraka hanya bisa ditutup dengan satu kunci di dunia, yaitu iman dan amal soleh. Jika di surga kita mengenal malaikat Ridwan yang menyambut dengan senyuman dan kelembutan,
Maka di neraka terdapat sosok yang berada di kutub sebaliknya. Inilah malaikat Malik, sang pemimpin penjaga neraka. Malaikat Malik bukanlah sosok yang jahat, karena ia adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Namun, ia diciptakan tanpa unsur kasih sayang terhadap penghuni neraka di dalam hatinya. Dalam literatur Islam, diriwayatkan bahwa sejak hari pertama neraka diciptakan, malaikat Malik tidak pernah sekalipun tersenyum. Kegembiraan telah dicabut darinya sebagai bentuk kesesuaian dengan tugasnya yang maha berat. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan para malaikat yang menyambutnya dengan wajah berseri-seri, kecuali satu sosok. Sosok itu diam, wajahnya datar, dan auranya begitu dingin. Jibril kemudian menjelaskan kepada Rasulullah, inilah Malik, penjaga neraka. Ia tidak pernah tersenyum sejak ia diciptakan. Mengapa ia tidak tersenyum? Karena ia melihat setiap detik bagaimana api neraka melahap manusia, bagaimana jeritan memenuhi setiap sudut jahanam, dan ia adalah eksekutor dari keadilan Allah yang absolut. Malaikat Malik adalah sosok yang paling sering dipanggil oleh penghuni neraka dalam keputusasaan mereka. Mereka memohon, "Wahai Malik, mintakanlah kepada Tuhanmu agar dia mematikan kami saja." Namun Malik tidak menjawab dengan cepat. Dikatakan dalam riwayat bahwa ia baru menjawab setelah ribuan tahun kemudian dengan kalimat yang menghancurkan harapan. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini selamanya. Kemudian, di bawah komando malaikat Malik, terdapat pasukan yang disebut Zabaniyah. Nama ini saja sudah cukup untuk membuat hati bergetar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq, "Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Siapakah mereka? Mereka adalah malaikat yang sangat kasar, keras, dan kuat. Dalam surah At-Tahrim, mereka disifati sebagai malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Secara fisik, para ulama menggambarkan Zabaniyah sebagai makhluk yang sangat besar. Dikatakan bahwa jarak antara kedua bahu mereka adalah perjalanan bertahun-tahun. Kekuatan mereka begitu dahsyat, sehingga satu malaikat saja mampu melumatkan seluruh manusia di bumi dengan satu tangan. Mereka tidak memiliki rasa lelah, tidak memiliki rasa jenuh, dan yang paling mengerikan, mereka tidak memiliki rasa iba. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19 sosok utama, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Muddatsir. Jumlah ini merupakan ujian bagi orang-orang kafir yang meremehkannya. Namun, jangan salah paham, angka 19 ini mewakili pemimpin-pemimpin yang memiliki pasukan tak terhitung jumlahnya. Tugas mereka adalah melempar penghuni neraka ke dalam api, mengikat mereka dengan rantai, dan menyiksa mereka sesuai dengan kadar dosa masing-masing tanpa ada kesalahan sedikit pun. Interaksi antara penjaga neraka dan penghuninya bukanlah interaksi antara penyiksa yang sadis, melainkan eksekusi hukum yang presisi. Setiap kali sekelompok orang dilemparkan ke dalam neraka, para penjaga ini akan bertanya dengan nada mencela, "Apakah belum datang kepadamu seorang pemberi peringatan?" Pertanyaan ini bukanlah untuk mencari jawaban, melainkan untuk menambah beban psikologis bagi penghuninya. Para penjaga neraka ini tahu persis siapa yang mereka hadapi. Mereka adalah saksi atas keras kepalanya manusia di dunia. Zabaniyah memiliki tugas spesifik. Ada yang bertugas menyeret wajah-wajah penghuninya di atas api, ada yang menyiramkan air mendidih ke atas kepala, dan ada yang mencambuk dengan gada besi yang jika dipukulkan ke gunung, maka gunung Itu akan hancur lebur. Mereka melakukan ini semua dengan ketenangan yang menakutkan, tanpa amarah yang meledak-ledak, namun dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Mengapa Allah menciptakan malaikat sekeras Malik dan Zabaniyah? Jawabannya adalah, karena neraka adalah tempat di mana keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Sosok penjaga yang tanpa belas kasihan ini adalah pengingat bagi kita di dunia bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, di balik narasi yang menggetarkan ini, ada pesan harapan. Selama kita masih berada di dunia, kita belum bertemu dengan malaikat Malik dalam tugasnya. Kita masih memiliki kesempatan untuk bersujud, memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, dan berharap agar kelak di akhirat, kita justru disambut oleh malaikat Ridwan di pintu surga. Selamat datang di surga. Jadi, Mari kita mintalah baca perlindungan dengan doa yang diajarkan.
Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka dan dari para penjaganya yang tak kenal belas kasihan.